Selamat pagi. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pastoral counseling. Kali ini kita akan membicarakan penggunaan bahan-bahan keagamaan dalam pastoral counseling. Pengertian bahan-bahan keagamaan ini bersifat luas, jadi bisa berarti ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci, bisa berarti juga tafsiran atau interpretasi dari ayat-ayat kitab suci tersebut, atau bisa juga berdasarkan pengalaman orang-orang dalam bidang keagamaan yang menjelaskan tentang pengalaman itu secara spiritual. Dan cukup banyak juga bersumber pada kearifan lokal yang berkaitan dengan keagamaan tertentu. Dalam penggunaan bahan-bahan tersebut perlu diperhatikan, artinya perlu disesuaikan dengan masalah yang dihadapi klien. Juga perlu diperhatikan latar belakang dari klien, serta perasaan dan sikap klien terhadap agama. Untuk ini diperlukan empati. Jadi orang dalam keadaan bingung seringkali mempunyai perasaan atau mempunyai sikap yang negatif terhadap agama. Nah, mungkin untuk itu kita perlu mempertimbangkan bagaimana caranya untuk membicarakan hal tersebut. Yang kedua, kalau dia sudah menerima bahan-bahan yang kita berikan, perlu dipastikan juga apakah dia menangkap makna bahan-bahan tersebut sesuai dengan yang kita maksudkan. Apakah dia menafsirkan ayat-ayat tersebut atau bahan-bahan tersebut, atau dia menginterpretasikan ayat-ayat tersebut sesuai dengan masalah yang dihadapinya, dan dia menemukan jawaban dari masalahnya. Di samping itu, supaya kita memastikan, kita perlu memberi kesempatan kepada klien untuk mendiskusikan pemikiran dia, mendiskusikan perasaan dia, dan penghayatan dia sehubungan dengan pengalaman tersebut. Ya, artinya dengan masalah yang dia hadapi. Artinya dia menemukan makna, dia menemukan kaitan antara ayat-ayat tersebut sesudah dia olah dengan pemikiran dia dengan pengalaman atau masalah yang dihadapi. Berikutnya, seringkali bahan-bahan tersebut lebih digunakan untuk konseling yang sifatnya suportif atau comforting dalam orang menghadapi krisis dan kehilangan. Dan bahan-bahan tersebut tidak sesuai untuk digunakan memecahkan masalah yang sifatnya rasional atau yang terarah pada penemuan insight. Kalau arahnya ke situ, lebih baik menggunakan konseling untuk problem solving, decision making, atau mungkin sampai ke behavior changing. Dan tidak perlu menggunakan ayat-ayat karena tujuannya adalah problem solving. Keagamaan seringkali digunakan untuk supportive atau comforting. Butir yang berikutnya ini merupakan butir yang terpenting, ya. Jadi bahwa ayat-ayat keagamaan itu tidak boleh melemahkan penghayatan mengenai keyakinan akan kemampuan diri, akan inisiatif dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Jadi
tidak bisa menggunakan ayat-ayat itu untuk membuat dia pasrah, menyerah, dan tidak berbuat apa-apa. Tapi justru harus membangkitkan semangat dia, harus membangkitkan keyakinan dia untuk berusaha. Ya, mungkin kalau kita ingat ada pepatah yang mengatakan berdoa dan berusaha. Jadi tidak cukup hanya dengan berdoa, orang harus berusaha. Dan ayat kitab suci itu harus mendorong orang untuk berusaha. Dalam bahasa Latin itu disebut ora et labora. Jadi berdoa tapi juga harus disertai usaha. Butir berikutnya, penggunaan ayat kitab suci dan doa harus memberi kesempatan kepada klien untuk mengakui dan mengungkapkan perasaan negatif dia. Jadi, membuat dia bisa merasa lega, bukan dihantui dengan perasaan-perasaan berdosa, bersalah kalau punya perasaan yang negatif yang menghambat dan menekan perasaan-perasaan tersebut dan menimbulkan perasaan bersalah. Jadi, kalau ternyata klien itu mempunyai pemikiran, mempunyai perasaan yang negatif, mungkin dengan pengalaman hidup yang dia alami, yang begitu berat, yang sulit dia mengerti, dia diampuni, dia dimaafkan, sehingga dia tidak terbebani, dan dengan demikian dia bisa melangkah maju untuk hidup lebih baik. Penggunaan bahan keagamaan juga diharapkan dapat memperdalam, memperkaya, dan memperkuat relasi dengan sesama manusia dan juga relasi dengan Tuhan. Dan terutama dimaksudkan bahwa relasi dengan Tuhan itu tidak menggantikan relasi horizontal. Ya, jadi manusia seperti yang kita bicara dalam keutuhan, di samping mempunyai inisiatif, pada waktu dia mengatasi masalah, dia juga harus memperkuat relasi dengan sesamanya sehingga dia bisa mendapatkan bantuan dari sesamanya untuk bisa mengatasi masalahnya. Ya, jadi tidak bisa Tuhan akan menyelesaikan masalahnya, jadi saya tidak membutuhkan sesama manusia. Bukan itu maksudnya. Ya, bahkan kalau kita ingat dalam beberapa kitab suci dikatakan bahwa berdoa itu pahalanya lebih besar kalau doanya berjamaah. Atau dalam agama Kristen dikatakan kalau 2 orang berkumpul atas nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Jadi diharapkan bisa memperdalam, memperkaya, dan memperkuat relasi dengan sesama dan juga tentu relasi dengan Tuhan tanpa menggantikan relasi dengan sesama. Poin yang berikutnya adalah bahwa ayat-ayat kitab suci itu kadang-kadang tidak digunakan secara eksplisit dan formal. Artinya kita mengutip ayat berapa, pasal berapa, dan sebenarnya tidak. Tapi mungkin bisa berdasarkan, berkaitan juga dengan kearifan lokal, berdasarkan dari pengalaman hidup yang isinya mencerminkan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci. Bahkan buat orang-orang yang sedang mengalami penolakan terhadap agama, pembicaraan mengenai pengalaman hidup, mengenai kearifan lokal itu mungkin lebih mudah untuk diterima oleh klien daripada kalau kita secara formal membicarakan ayat-ayat dari kitab suci. Mungkin bisa juga dengan berbagi pengalaman spiritual konselor. Jadi kita bisa membagikan pengalaman kita
pada waktu menghadapi masalah yang serupa, lalu apa yang kita temukan dari ayat-ayat kitab suci dan bahan-bahan keagamaan yang membantu kita untuk mengatasi dan menyelesaikan itu. Tapi dalam hal ini perlu diperhatikan relevansi pengalaman konselor dengan pengalaman klien. Kembali, dalam hal ini diperlukan empati, ya. Jadi kepekaan untuk menangkap bahwa situasi dan kondisi kehidupan klien itu mempunyai banyak kesamaan dengan kehidupan kita. Atau mungkin kita perlu menambahkan beberapa modifikasi dari pengalaman hidup kita untuk disesuaikan dengan kenyataan hidup klien. Yang terakhir, dalam kegiatan penggunaan bahan-bahan keagamaan itu adalah berdoa dan meditasi selama proses konseling. Tapi biasanya berdoa itu bisa dilakukan pada akhir sesi konseling. Ya, dan itu seringkali memberi bekal kepada klien pada waktu sesudah konseling untuk menjalankan dalam hidup sehari-hari seakan-akan mendapatkan dukungan dari konselor dan juga menanamkan keyakinan di dalam dirinya sendiri bahwa Tuhan bersama dia. Sesudah kita membicarakan tentang penggunaan bahan-bahan keagamaan dalam proses konseling, kita akan membicarakan buat apa kita membicarakan penggunaan bahan tersebut. Ya. Tujuan yang pertama adalah memberi akar atau maksudnya memberi penjelasan yang mendasar mengenai proses, semangat dasar, dan sasaran konseling pastoral. Ya, jadi menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi klien dibutuhkan pastoral counseling sehingga tidak cukup hanya memakai rasio saja, memakai logika saja, memakai penjelasan ilmiah saja, tapi membutuhkan bahan-bahan yang sifatnya kerohanian. Tujuan yang kedua adalah memberi dukungan dan kekuatan kepada klien sesuai dengan tujuan yang pada umumnya dilakukan pada pastoral counseling adalah bersifat supporting dan juga bersifat comforting. Ya, jadi memberi kekuatan, memberi dukungan berdasarkan bahan-bahan yang sifatnya spiritual atau kerohanian atau keagamaan. Ya, diharapkan memberikan kekuatan itu. Yang berikutnya juga memberi penjelasan, ya, atau kalau dibandingkan dengan problem solving seperti membuat diagnosis, membuat argumen, membuat penjelasan mengapa dia harus mengalami kejadian seperti itu. Ya, supaya dia bisa dapat pencerahan, dia dapat penjelasan, dan tentu penjelasan itu berdasarkan sudut pandang spiritual dan etis, keagamaan, bukan penjelasan yang sifatnya rasional. Yang berikutnya, penggunaan ayat dan bahan-bahan keagamaan itu mungkin bisa juga pada saat tertentu digunakan untuk penyembuhan patologi spiritual. Yang dimaksud dengan patologi spiritual itu salah satu contoh yang banyak ditemukan adalah misalnya kerasukan roh jahat, atau mungkin kita pernah mendengar istilah kesurupan, ya, kemasukan roh-roh jahat dan sebagainya. Dan biasanya penggunaan bahan-bahan itu, ayat-ayat itu melalui kegiatan doa atau melalui ritual tertentu. Ya, mungkin
Kita bisa cari contoh-contoh baik dalam agama Islam, dalam agama Kristen, dalam agama Buddha, Hindu. Itu ada kegiatan-kegiatan, ada ritual-ritual tertentu yang bertujuan seperti itu. Lalu penggunaan bahan-bahan keagamaan itu juga bisa juga untuk memberikan pegangan, pedoman bagi klien untuk menjalani hidupnya. Jadi seperti dikatakan dalam kitab suci, jangan berikan ikan, tapi berikan kail. Jadi diharapkan ayat-ayat kitab suci itu bisa dia baca kembali, bisa dia renungkan kembali untuk membantu dia menemukan jawaban untuk menghadapi masalah hidup dia yang berat, yang sulit dijelaskan secara logis di luar ruang konseling. Jadi ini juga menekankan bahwa kita dengan memberikan pegangan-pegangan seperti itu membuat klien tidak tergantung kepada kita bahwa setiap kali ada masalah dia harus kembali ke kita. Dia bisa dilatih untuk mengolah sendiri. Sesudah kita membicarakan tentang penggunaan dan tujuan dari penggunaan bahan-bahan keagamaan tersebut, sekarang kita akan menerapkan salah satu metode counseling yang banyak digunakan di dalam pastoral counseling yang sebetulnya berakar pada konseling yang sifatnya psikologis. Tapi sekarang metodenya tetap seperti yang kita bicarakan di psikologi, tapi kontennya, isinya itu berisi konten kerohanian, berisi konten spiritual atau keagamaan. Ya, nama metode itu adalah Rational Emotive Counseling atau aslinya Rational Emotive Therapy dari Ellis. Ya, mungkin nanti kalian bisa mendalami dari buku-buku atau dari kuliah psikoterapi. Ya, dalam metode rasional emotif terapi tujuannya adalah untuk mengubah belief irasional, ya, yang mengganggu, tidak logis, menjadi belief yang rasional, yang lebih realistik, yang lebih masuk akal. Dalam konseling pastoral, belief yang tadinya disebut rasional atau irasional, ya, akan diperluas menjadi belief keagamaan atau belief yang berdasarkan iman, yang bersifat supra-rasional. Jadi mengatasi rasio. Jadi orang bukan meminta apa logikanya, tapi percaya bahwa itu sebagai suatu kebenaran walaupun secara logika dia tidak bisa menjelaskan. Dan mungkin itulah yang disebut dengan iman. Kepercayaan akan sesuatu hal yang tidak menuntut bukti-bukti atau penjelasan yang bersifat rasional. Maka secara sederhana kita mengatakan konseling pastoral bertujuan mengubah belief yang sifatnya destruktif, yang menghambat kesejahteraan diri manusia seutuhnya, fisik, psikis, dan rohani, menjadi belief yang konstruktif, yang membebaskan, yang mensejahterakan manusia dalam arti fisik, psikologis, dan rohani. Proses rasional emotif counseling itu terdiri dari 5 langkah. Langkah pertama itu disebut activating events, ya, yaitu kejadian yang memicu, ya, kejadian yang menimbulkan masalah. Maka di situ dikatakan pengertiannya adalah kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan, ya, atau mungkin bisa diperluas juga kejadian yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, ya, mestinya tidak terjadi tapi kok terjadi, bukan hanya keinginan dan harapan. Dan kejadian itu
tidak dapat dijelaskan secara logis. Karena itu, kita membutuhkan konseling pastoral. Langkah yang kedua, sesudah kita menemukan activating events itu, kita menemukan belief. Ya, belief itu adalah keyakinan. Nah, biasanya karena activating events itu menimbulkan masalah, maka belief itu sifatnya destruktif, mengganggu ya, dalam menjelaskan mengapa kejadian itu terjadi. Maka berdasarkan belief itu, penjelasan mengenai kejadian itu merupakan penjelasan yang bukan menimbulkan ketenangan, kedamaian, tetapi malah mengganggu. Bahkan bisa menimbulkan stres, menimbulkan krisis. Nah, itu belief itu kemudian menimbulkan konsekuensi, yaitu menimbulkan stres, menimbulkan krisis yang mengganggu kehidupan seseorang. Mungkin mengganggu konsentrasi, mengganggu pergaulan, mengganggu pekerjaan, mengganggu proses belajar. Itu yang terjadi. Dalam menganalisis biasanya kita mengkaitkan antara activating events dengan konsekuensinya. Kejadian itu menimbulkan stres atau krisis. Nah, kemudian kita mencari apa yang terjadi di dalam diri individu, yaitu kita menemukan belief, kenapa kejadian itu bisa menimbulkan stres. Karena dia mempunyai belief yang tidak sehat, belief yang destruktif. Proses pastoral counseling itu adalah melakukan dispute. Ya, dispute itu maksudnya adalah pengubahan belief. Ya, jadi pengolahan keyakinan yang sifatnya destruktif menjadi keyakinan yang bersifat konstruktif. Sehingga kalau keyakinan yang destruktif itu berubah menjadi keyakinan yang konstruktif, maka menimbulkan efek, yaitu perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan damai, sehingga dengan demikian itu menunjang kehidupan seseorang. Menunjang kehidupan dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam belajar, dan sebagainya. Konseling pastoral pada umumnya digunakan pada saat konseling psikologis tidak dapat menyelesaikan masalah atau pada kasus-kasus tertentu. Konseling itu menimbulkan stres dan krisis. Karena itu, pastoral counseling seringkali bersifat comforting dan supporting. Tapi biasanya akan dilanjutkan dengan problem solving, decision making, dan behavior changing yang sifatnya psikologis. Ya, hal ini menunjukkan keutuhan kembali. Karena kita ingin menyelesaikan masalah itu bukan hanya secara kerohanian, keagamaan, atau spiritual, tetapi menyelesaikan juga dalam arti fisik dan psikologis. Artinya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Berikutnya, kalian dipersilahkan untuk membaca contoh kasus. Ya, tolong dipelajari, pelan-pelan dibaca kasusnya seperti apa, didalami, dianalisis secara psikologis dulu, lalu sesudah itu coba terapkan prinsip rasional emotif terapi kepada kasus tersebut. Ya, jadi di sini sudah dituntun kalian untuk menemukan apa activating events-nya, apa belief-nya, apa konsekuensinya. Nah, di bawahnya itu ada beberapa slides yang berisi ayat-ayat
kitab suci. Yang saya usahakan untuk bersifat universal. Jadi ayat-ayat itu kalau kalian renungkan ditemukan dalam berbagai agama. Bukan hanya dalam agama Kristen, bukan hanya dalam agama Islam, bukan hanya dalam agama Buddha, tapi dalam banyak agama itu ditemukan, walaupun tidak eksplisit dengan bahasa yang sama. Nah, coba buat dispute berdasarkan ayat-ayat yang sudah disediakan. Boleh digunakan beberapa ayat. Tujuannya adalah membantu orang untuk bisa mendapatkan kejelasan dan belief yang belief yang tadi bersifat destruktif itu bisa diubah menjadi belief yang konstruktif. Dan harapannya konsekuensi yang negatif yang merugikan itu juga akan berubah menjadi efek yang sifatnya konstruktif, yang sifatnya membantu orang untuk menyesuaikan hidupnya. Nah, nanti kalian olah dulu sendiri-sendiri. Sesudah itu kita akan berdiskusi di dalam kelas, ya. Selamat mempelajari dan selamat menganalisis. Berikutnya kita akan membicarakan beberapa ayat yang saya harap ayat ini universal. Artinya ditemukan dalam bentuk yang berbeda-beda dalam semua agama. Ya, misalnya yang pertama, Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan manusia. Gambaran bahwa Tuhan yang pengasih dan penyayang. Tapi Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia kalau manusia tidak cukup berusaha untuk mengubah nasibnya. Ada kata cukup berusaha, karena kalau dia sudah berusaha tapi tidak cukup, maka nasibnya tidak akan berubah. Secara sederhana, Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan, tapi manusia tidak bisa tinggal diam. Dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Anugerah Tuhan itu bersifat potensial. Untuk menjadi aktual, manusia harus berbuat sesuatu. Dan untuk berbuat sesuatu, Tuhan memberikan kekuatan. Maka ada ayat berikutnya yang mengatakan Tuhan tidak akan memberi cobaan yang melebihi kemampuan manusia. Dalam hal ini, gambaran Tuhan pengasih dan penyayang dan juga adil. Tapi kalau dalam kenyataannya manusia merasa tidak sanggup menghadapi tantangan hidupnya, kemungkinannya. Mungkin dia terpaku pada kelemahannya, kekurangannya, dia merasa tidak berdaya dan tidak menyadari kelebihan yang ada di dalam dirinya. Mungkin dia orang yang rendah diri, sulit untuk mempercayai bahwa dia punya kelebihan. Atau mungkin juga dia terpaku pada kelebihannya, dia merasa sudah berbuat cukup banyak, sudah berkorban dan sebagainya, dan dia tidak menyadari dan tidak waspada terhadap kelemahan yang ada di dalam dirinya yang bisa menghambat dia untuk mengatasi tantangan hidupnya. Yang tadi kita bicarakan itu yang ada di dalam dirinya. Atau
Bisa juga kalau dia tidak dapat mengatasi tantangan hidupnya, mungkin karena dia terpaku pada hambatan yang ada di lingkungan, merasa semua orang, semua keadaan menghambat dia, dan dia tidak berhasil menemukan bahwa ada bagian dari lingkungan, ada orang-orang, ada situasi yang mendukung dia untuk mengatasi tantangan hidupnya. Atau dia berharap, dia menuntut lingkungan memberi dukungan kepada dia karena dia merasa sudah berbuat cukup baik. Jadi dia berharap lingkungan memberi dukungan kepada dia, dan dengan demikian dia sulit untuk menerima kalau ternyata di dalam lingkungan ada hambatan. Jadi dia mempunyai kecenderungan untuk menyalahkan lingkungan. Pada dalam kenyataannya, seperti di dalam diri ada kelebihan dan kekurangan, di dalam lingkungan pun ada dukungan dan ada juga hambatan. Ayat berikutnya mungkin kita pernah mendengar, manusia berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Itu gambaran Tuhan yang adil. Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Jadi sebetulnya intinya kewajiban manusia adalah berusaha sebaik mungkin dan harus ikhlas menerima hasil yang dia dapat. Karena yang menentukan hasilnya adalah Tuhan. Ya, manusia punya keterbatasan sehingga dia tidak bisa memastikan, menentukan hasil yang akan dia capai walaupun dia merasa sudah berusaha sekuat tenaga. Dan biasanya orang menuntut kalau dia sudah berusaha sekuat tenaga, maka hasilnya harus sesuai dengan keinginannya. Ya, atau mungkin juga waktunya harus sekarang. Saya sudah berusaha, jadi saya harus segera mendapatkan hasilnya. Padahal dalam kenyataan ternyata lebih banyak orang yang berusaha belum semaksimal mungkin, tapi dia berharap untuk mendapat hasil seperti yang dia inginkan. Yang berikutnya, semua di muka bumi ini ada waktunya. Ya? Waktu manusia dengan waktu Tuhan berbeda. Mungkin sekarang kita sering mendengar, semua indah pada waktunya. Ya, nah mungkin dalam hal ini, ayat ini bisa diartikan tidak berhasil pada saat ini, maksudnya dengan belum berhasil pada saat ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita sudah berusaha dan hasilnya belum kita dapatkan, mungkin bukan tidak berhasil tapi belum berhasil. Mungkin kita harus menambah usaha kita. Kalau manusia merasa sudah berusaha dengan sungguh, seringkali hal ini berarti dia tidak sabar menunggu hasil. Dan kalau tidak terjadi sesuai dengan keinginan dia, dianggapnya tidak berhasil atau bahkan tidak akan berhasil. Percuma berbuat apa-apa. Padahal mungkin saja bukan tidak berhasil, tapi belum berhasil. Kalau yang diinginkannya tidak tercapai, kemungkinan juga dia belum berusaha dengan sungguh walaupun dia sudah merasa sudah sungguh. Ya, jadi seringkali pengenalan diri manusia tentang usahanya itu sering keliru. Jadi kalau belum berhasil, sikap yang perlu diambil bukan lalu menganggap gagal, tapi artinya itu tanda bahwa manusia harus berusaha lebih kuat. Ayat yang berikutnya itu adalah tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya fana, semuanya bersifat sementara. Artinya, kesusahan tidak akan selamanya, pasti akan berlalu.
ada akhirnya. Tapi kesenangan juga begitu. Kesenangan itu juga bersifat sementara. Pasti akan berlalu. Tidak bisa seterusnya. Ada akhirnya. Tapi manusia seringkali ingin kesenangan itu tidak ada akhirnya, tapi tidak mau menerima dan tidak mau menjalani kesusahan. Ya. Jadi manusia itu seringkali tidak adil. Kalau untuk yang senang dia ingin tidak ada akhir, tapi untuk yang susah dia tidak mau. Bahkan kalaupun itu terjadi dia ingin cepat-cepat itu berlalu. Dan untuk bisa membuat yang tidak enak itu berlalu, orang harus berbuat sesuatu. Orang harus berusaha. Maka kalau dilihat, inti dari ayat-ayat itu adalah usaha manusia, ya, untuk mewujudkan, untuk mencapai tujuan hidupnya, ya. Nah, semoga ayat-ayat itu bisa membantu untuk kalian menemukan dispute untuk kasus yang di atas.